Shalom Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan bergembira. Mari kita awali bersama dengan Tuhan dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan di bulan terakhir di 2024 ini. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Kami bahagia, kami senang karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan menolong kami dan memberkati kami dan membawa kami melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk di penghujung tahun ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau mengawali bersama dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga kebenaran firman-Mu memberkati kami hari ini, sehingga kami punya bekal rohani untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami sehingga firman-Mu memberkati kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita baca satu ayat kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah bulan Natal di mana kita semua senang dan bahagia, bergembira di bulan Natal. Oleh karena itu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita coba merenungkan tema kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu saat Natal adalah saat memberi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan bagaimana orang-orang Majus ini datang kepada Tuhan, dan setelah mereka bertemu dengan Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi mereka memberi. Di saat Natal itu adalah saat memberi. Tetapi sesungguhnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah sendiri yang pertama yang sudah lebih dahulu memberikan anaknya yang tunggal. Ya, kalau kita bandingkan dengan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lukas 2:11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Jadi sesungguhnya Allah yang terlebih dahulu memberi kepada kita, kepada saudara dan saya, termasuk kepada orang-orang Majus yang bertemu dengan Yesus ini. Nah, sesungguhnya mereka sudah menerima anak Allah itu atau kelahiran Yesus itu di kandang domba. Dan apa yang mereka lakukan sebagai respon mereka bertemu dengan Tuhan? Alkitab mengatakan mereka mempersembahkan harta bendanya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat Natal adalah saat memberi, saat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, aksi kita di GB Victory luar biasa ya. Blessing back. Nah, blessing back itu kita isi tasnya lalu kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini satu aksi yang unik ya, yang luar biasa, dan semoga kita menjadi berkat dan itu berdampak juga kepada pelayanan kita. Dan memang sesungguhnya itulah yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Pertama kali peristiwa Natal itu terjadi. Saat Natal itu adalah saat memberi, di mana pada orang Majus memberikan yang terbaik dari hidup mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah di saat Natal seperti ini kita masih lebih senang menerima? Tentu ya, kalau menerima senang banget ya. Iya kan? Banyak orang yang ya tidak mungkin kalau dikasih tidak mau gitu ya. Dan kita lebih suka dikasih ya, lebih suka berarti menerima gitu.
Tapi biarlah di bulan ini, di bulan Natal ini, kita coba memutar perasaan pikiran kita yang biasa kita nerima. Nah, bulan ini kita coba memberi. Saat Natal adalah saat memberi. Tetapi sesungguhnya, saya ulangi ya, nah, sesungguhnya Allah terlebih dahulu memberikan anaknya kepada kita, kepada saudara saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sebagai respon kita kepada pemberian Allah itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik dari hidup kita, dari yang kita punya. Kalau orang-orang baju sini mempersembahkan hartanya, Alkitab menyebutkan emas, kemenyan, dan mur. Tentu tidak secara harfiah kita mempersembahkan, memberi kepada Tuhan, tetapi yang terutama mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, totalitas hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita di sana ini kembali merenungkan, apa yang saya berikan kepada Tuhan, apa yang mau saya persembahkan kepada Tuhan. Yuk kita berlomba-lomba memberi yang terbaik kepada Tuhan dari hidup kita. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 jelas dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hidup kita mau bahagia, senang di bulan Natal ini, yuk kita belajar memberi ya. Walaupun kita, ya mungkin saudara bisa punya alasan, nggak punya, nggak banyak gitu, tapi kita mau belajar memberi seperti Tuhan sendiri, Allah sendiri telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita, lebih berbahagia. Kita akan bahagia kalau kita coba memberi kepada orang tentunya yang membutuhkan. Memberi untuk pelayanan Tuhan, untuk membantu, mengembangkan pelayanan Tuhan. Itu akan membuat kita senang dan bahagia. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk memberi. Coba untuk tidak selalu menerima, tapi coba untuk banyak memberi, sehingga kita lebih banyak menerima kebahagiaan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari terus berlomba untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya kita bahagia. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu di bulan Natal, di bulan Desember, di akhir tahun 2024 ini. Saat Natal adalah saat memberi. Biarlah setiap kami Tuhan punya hati untuk memberi kepada Tuhan, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan juga membantu melebarkan, membangun pelayanan Tuhan di gereja kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, kalau kami mungkin selama ini lebih banyak menerima atau lebih kepingin menerima daripada memberi, biarlah kami boleh menerapkan, melakukan firman-Mu secara khusus dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kalau di antara kami ada yang sakit Tuhan, kami mohon sembuhkan dengan kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu. Setiap yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, yang punya pergumulan persoalan apapun Tuhan, yang membuat Tuhan suasana Natal kami di bulan ini Tuhan tidak terasa Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami memberkati Roh Kudus, berikan kami sukacita dan damai sejahtera-Mu, biar kami berbahagia di hari bahagia di hari Natal ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami, dan Tuhan sudah mengampuni segala dosa kami, dan Tuhan sudah memberkati kami. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.